Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan berdiskusi tentang distribusi peluang yang bersifat diskrit. Yang akan kita pelajari pertama adalah distribusi binomial dan distribusi Bernoulli. Sebelum kita berdiskusi lebih jauh mengenai distribusi binomial, saya ingin mulai dengan sebuah pertanyaan. Pertanyaannya adalah, jika ada seseorang yang mengundi sebuah koin, berjudi dengan sebuah koin, kemudian dia bertaruh untuk sisi gambar. Jadi dia menang apabila dia mendapatkan koin yang muncul sisi gambar. Nah, pertanyaannya adalah berapa peluang dia akan menang sebanyak 0 kali? Menang sebanyak 0 kali artinya dia kalah. Jadi pertanyaan yang ada di sini sebenarnya diartikan sebagai berapa peluang jika dia menang sebanyak 0 kali atau dia kalah. Sekeping koin hanya memiliki dua buah sisi, yaitu sisi gambar dan sisi angka. Namun, dari sekeping koin tidak dapat muncul angka dan gambar secara bersamaan. Banyak kejadian sisi gambar adalah 1, padahal banyak ruang sampelnya adalah 2. Jadi, peluang orang tersebut menang sebanyak 0 kali atau kalah adalah kejadian muncul sisi angka terhadap ruang sampel angka dan gambar. Jadi, peluang dia menang sebanyak 0 kali atau dia kalah adalah setengah. Tentu saja ini kalian sudah paham semuanya karena materi seperti ini sudah dipelajari bahkan sejak sekolah menengah pertama atau saat SMP. Nah, apabila pertanyaannya saya ubah, jika ia bertaruh untuk sisi gambar, berapa peluang dia akan menang sebanyak 1 kali? Tentu jawabannya juga adalah setengah. Kejadian muncul sisi gambar saat koin diundi 1 kali hanya ada 1, padahal ruang sampelnya ada angka dan gambar ada 2. Berarti peluang dia menang sebanyak 1 kali adalah setengah juga. Apakah mungkin saat koin diundi sebanyak 1 kali dia akan mendapatkan 2 kali kemenangan atau 2 sisi gambar? Saya kira tidak mungkin ya. Baik. Pertanyaan pertama ini sangat mudah dan ini sudah sering dipelajari dan sudah sangat mudah dipahami. Kita akan bergeser ke pertanyaan kedua. Pertanyaannya masih mirip dengan pertanyaan pertama, namun ada yang diubah, yaitu jumlah pengundiannya, jumlah percobaannya. Seperti ini, seorang mengundi sebuah koin sebanyak 4 kali. Jadi koinnya 1, tapi diulang-ulang sebanyak 4 kali. Nah, pertanyaannya adalah, jika dia bertaruh untuk sisi gambar, sama seperti tadi dia bertaruh untuk sisi gambar. Nah, jika dia bertaruh untuk sisi gambar, berapa peluang dia akan menang sebanyak 3 kali? Jadi koinnya ada 1, diundi sebanyak 4 kali. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa peluang dia akan menang sebanyak 3 kali. Peluang dia menang sebanyak 3 kali adalah 4/16. Namun bagaimana cara mendapatkan nilai 4/16 ini? Perhatikan, ketika seseorang mengundi koin sebanyak 4 kali, kemudian dia bertaruh sisi gambar, dan dia berharap menang sebanyak 3 kali. Artinya, dia berharap sisi gambar muncul sebanyak 3 kali. Sisi gambar yang muncul 3 kali dari 4 kali pengundian, berarti kemungkinannya adalah gambar, 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 angka, atau kemungkinan yang lain adalah gambar muncul di pengundian pertama, muncul di pengundian kedua, pengundian ketiga tidak muncul, kemudian muncul di pengundian keempat. Atau kejadian yang lain, muncul di pengundian pertama adalah gambar, muncul di pengundian kedua angka, muncul di pengundian ketiga gambar,
muncul di pengundian 4 juga gambar. Atau kejadian yang lain lagi, yaitu angka muncul di pengundian pertama, gambar muncul di pengundian 2, 3, dan 4. Baik, seperti ini kira-kira. Apabila gambar muncul di pengundian pertama, maka di pengundian pertama dia menang. Apabila gambar muncul di pengundian kedua, maka dia menang juga. Apabila gambar muncul di pengundian ketiga, maka dia menang. Dan apabila angka muncul di pengundian keempat, berarti dia kalah di pengundian keempat. Ini adalah kemungkinan yang pertama. Jadi saya mengubah dari awalnya tadi adalah berupa angka gambar, kemudian saya ubah menjadi istilah menang kalah. Yang kedua, tadi apabila pengundian ketiga muncul sisi angka, jadi dia kalah di pengundian ketiga. Jadi menang, kalah, menang. Yang ketiga, dia kalah di pengundian kedua, dan yang terakhir kemungkinan keempat adalah dia kalah di pengundian pertama. Dan kita sama-sama paham bahwa kemungkinan 1, kemungkinan 2, kemungkinan 3, maupun kemungkinan 4 tidak dapat terjadi secara bersamaan. Jika kemungkinan 1 terjadi, pasti kemungkinan 2, kemungkinan 3, dan kemungkinan 4 tidak akan pernah terjadi dalam satu waktu. Nah, baik. Perhatikan, kita akan menghitung nilai peluang kemungkinan 1. Peluang menang atau peluang muncul sisi gambar dari pengundian sekeping koin adalah setengah. Karena sekeping koin yang diundi bersifat independen atau tidak mempengaruhi pelemparan berikutnya dan tidak dipengaruhi pelemparan sebelumnya, maka peluang untuk menang lagi adalah setengah juga. Kemudian pengundian ketiga dia menang, berarti mendapatkan peluang setengah juga. Dan terakhir, di pengundian keempat dia kalah atau muncul sisi angka. Peluang muncul sisi angka, peluang kalah, nilainya juga setengah. Jadi kita peroleh peluang kemungkinan 1, peluang kejadian menang, kalah adalah setengah kali setengah kali setengah kali setengah. Hasilnya 1/16. Bagaimana dengan kemungkinan kedua? Kemungkinan kedua adalah menang, kalah, menang. Kemungkinan kedua menang, kalah, menang. Semuanya nilainya tetap setengah karena koinnya hanya ada 2 sisi dan koinnya koin yang adil. Jadi peluang kemungkinan kedua terjadi adalah 1/6. Yang ketiga juga tetap 1/6 dan yang terakhir 1/6. Karena keempat kemungkinan kejadian tersebut tidak dapat terjadi secara bersamaan, maka kita gunakan aturan penjumlahan. Jadi total peluang seorang tadi mendapatkan 3 kemenangan adalah yang peluang pertama tambah 2 tambah 3 tambah 4. Jadi totalnya adalah 4/16. Cukup mudah dipahami. Kita kembali ke materi kita yang sebenarnya. Nah, pertanyaan yang lebih lanjut, ketika jumlah perulangan dan jumlah kemenangannya diubah. Jadi misalkan ada seorang penjudi yang sangat gemar bermain judi, dia mengundi satu koin sebanyak 100 kali. Dia bertaruh untuk sisi gambar. Pertanyaannya, kejadiannya masih mirip. Dia bertaruh untuk sisi gambar. Tapi pertanyaannya adalah, berapa peluang dia akan menang sebanyak 73 kali? Abaikan dulu masalah bagian di sini. Dengan catatan K kurang dari N. Ini belum dipakai. Jadi, ada satu buah koin diundi sebanyak 100 kali, ditanyakan
berapa peluang dia akan menang sebanyak 73 kali. Kita pasti akan berusaha membuat daftar seperti ini. Membuat daftar kemungkinan. Kemungkinan 1 menang sebanyak 73 kali di awal, kemudian sisanya kalah. Kemudian kemungkinan kedua menang sebanyak 72 kali, kemudian kalah. Kemudian pengundian yang ke-100 dia menang lagi. Kemudian kemungkinan ketiga adalah dia menang sebanyak 71 kali, kemudian kalah. Kemudian dia menang lagi di pengundian ke-99 dan pengundian ke-100. Itu misalkan. Jadi kita kalau mau membuat daftar kemungkinan pasti banyak sekali. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara menyelesaikan masalah sejenis ini, masalah seperti pertanyaan ketiga ini, dengan efektif dan efisien? Kita bisa gunakan yang disebut sebagai distribusi binomial. Sekarang yang jadi pertanyaan adalah, apa itu distribusi binomial? Distribusi binomial ini dapat digunakan untuk menghitung peluang seperti yang ada pada masalah seperti pada masalah 1, masalah 2, atau masalah 3 di halaman-halaman sebelumnya. Nah, namun bagaimana atau kapan kita bisa menggunakan rumus dari distribusi binomial ini? Rumusnya nanti di halaman berikutnya. Kita sekarang mencari tahu kapan distribusi binomial ini dapat digunakan. Jadi begini, suatu random variable atau suatu rentetan kejadian itu bisa digunakan rumus binomial. Syarat pertama adalah bentuk outputnya adalah sukses atau gagal, menang atau kalah, sesuatu yang saling berlawanan. Begitu. Kemudian syarat kedua adalah ada sebanyak n kejadian. Dan kejadiannya harus saling independen. Jadi jika ada 5 percobaan, percobaan pertama, percobaan kedua, ketiga, keempat, kelima tidak boleh saling mempengaruhi, harus independen, saling bebas. Dan diingat lagi peluangnya, outputnya hanya sukses atau gagal. Seperti tadi, ketika diundi sebuah koin, outputnya hanyalah angka atau gambar, hanya ada 2. Angka bisa diubah menjadi gagal, gambar bisa diubah menjadi sukses. Jadi pengundian koin sebanyak 100 kali, pengundian koin outputnya adalah sukses atau gagal. Diundi sebanyak 100 kali, berarti n-nya 100. Kemudian antar kejadiannya saling independen, jelas ya. Pengundian koin pertama, pengundian kedua, pengundian ketiga, semuanya saling independen. Berarti pengundian koin sebanyak 100 kali, dia berdistribusi binomial. Nah, misalkan sekarang kita sudah punya tuh random variable yang outputnya sukses atau gagal. Peluangnya misalkan adalah peluang suksesnya atau peluang berhasilnya atau peluang menangnya adalah P, dan peluang gagalnya atau peluang kalah adalah Q. 1 dikurangi P, komplement dari peluang sukses. Nah,
atau ubah acak dikatakan berdistribusi binomial dengan parameter n, dengan parameter banyak perulangan, banyak percobaan, dan peluang menang, peluang sukses P ini mempunyai fungsi massa peluang fx ini mempunyai fungsi massa peluang berbentuk kombinasi x dari n dikali p pangkat x dikali 1 dikurangi p n kurangi x. Bagian sini, bagian kombinasi x dari n ini menggambarkan banyaknya jenis letak kemenangan atau letak kekalahan. Jadi tadi kalau di bagian sini, nah 1, 2, 3, 4 ini merupakan banyaknya kombinasi 3 kemenangan dari 4 percobaan. Ini ada 4 percobaan. Percobaan pertama, percobaan ketiga, percobaan pertama, kedua, ketiga, keempat. Kemudian banyak kemenangannya 3. Jadi ini merupakan banyaknya kombinasi 3 dari 4. Disimbolkan di sini. Kemudian P pangkat X. P merupakan peluang menang. X merupakan banyaknya kejadian menang yang diinginkan atau ditanyakan. Kemudian 1 dikurangi P ini adalah peluang gagal. N kurangi X ini merupakan sisa dari banyak kemenangan. Misalkan percobaannya 100, ditanyakan 73 menang, berarti kalahnya sebanyak 27. Ya, 27. Diingat kembali, syaratnya berdistribusi binomial, pertama outputnya harus berbentuk sukses atau gagal. Kedua, banyak percobaannya sebanyak n. Ketiga, antar percobaan harus bersifat independen atau saling bebas. Kemudian parameternya ditulis seperti ini. Nah, cara menulisnya secara matematis, secara statistik dituliskan seperti ini. X similar dengan distribusi binomial dengan parameter kejadian banyak percobaan n dan peluang menang p. Jadi ini bacanya adalah X berdistribusi binomial dengan parameter banyak percobaan n dan banyak kemenangan, dengan peluang kesuksesan adalah p. Kembali ke pertanyaan yang kedua. Ini halamannya tanda tanya, tapi kalau diklik nanti akan kembali ke pertanyaan kedua. Tadi saat menjawab pertanyaan kedua, kita menggunakan metode mendaftar banyak kemungkinan yang terjadi. Kita bisa efisienkan solusi ini. Cara itu dengan menggunakan fungsi massa peluang dari distribusi binomial. Nah, begini. Tanpa harus membuat daftar kombinasi 3 kejadian sukses, 3 kemenangan dari 4 percobaan, kita bisa menggunakan langsung rumus dari distribusi binomial. Yang ditanyakan adalah peluang menang 3 kali. Nah, berarti kita diminta untuk menghitung X sama dengan 3. X besar sama dengan 3. Random variable yang bernilai 3. Sama dengan, ini harusnya F3, bukan Fx. F3 berarti adalah kombinasi 3 dari 4 dikalikan peluang menangnya adalah setengah. Banyak kejadian menangnya adalah 3, letakkan di sini juga. Kemudian peluang kalahnya adalah setengah. Peluang kalahnya setengah karena menang
1 dikurangi peluang menang. Di sini setengah. Banyak kekalahannya berarti adalah 4 dikurangi 3. Artinya kita mendapatkan banyak kejadian menang itu adalah 4, yaitu kombinasi 3 dari 4. Kemudian peluang yang di sini yang muncul adalah 1/8 dan di sini 1/2 atau setengah. Jadi totalnya kita mendapatkan nilai peluang menang sebanyak 3 kali adalah 4/16. Jangan lupa catatan kecil di sini. Kita pertama harus mengecek dulu apakah kita bisa menggunakan rumus binomial atau tidak. Pada masalah nomor 2 tadi bisa digunakan rumus binomial karena 1. Outputnya adalah sukses atau gagal, menang atau kalah, angka atau gambar. Tidak ada hal yang lain. Jadi himpunannya hanya ada menang, kalah, sukses, gagal, angka, gambar. Asumsi yang kedua adalah antar kejadian itu bersifat independen, tidak saling mempengaruhi. Nah, berikutnya kembali ke pertanyaan nomor 3 di halaman. Klik saja, nanti akan kembali ke sini. Nah, untuk pertanyaan ketiga ini silahkan dicoba sendiri. Selanjutnya kita akan bahas properti atau sifat dari distribusi binomial. Yang pertama yang kita akan bahas adalah masalah cumulative distribution function. Atau dalam bahasa Indonesia kita kemarin istilahkan sebagai fungsi distribusi kumulatif yang disingkat sebagai FDK. Fungsi distribusi kumulatif adalah jumlahan seluruh peluang sampai ke titik yang ditanyakan, X kecil sini. Jadi F kecil menyimbolkan fungsi massa peluang, F besar menyimbolkan fungsi distribusi kumulatif. Sehingga rumusnya dituliskan sebagai jumlahan K mulai dari 0 sampai X kombinasi K dari N, P pangkat K peluangnya ya, dikalikan 1 dikurangi P pangkat N dikurangi K, dipangkatkan banyak kemenangan, yang di sebelah sini dipangkatkan banyak kekalahan. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah masalah expected value atau nilai harapan atau rata-rata dari random variable, berubah acak. Di sini ada sebuah catatan, ada sebuah notes. Sebelum membahas mengenai nilai harapan dari distribusi binomial, kita diminta untuk memperhatikan formulasi ekspansi binomial ini. Ingat kembali, ini ekspansi binomial kita sudah pelajari di awal-awal dulu, bahkan di SMA mungkin ya. Jika kita memiliki A ditambah B dipangkatkan N, ini sebenarnya bisa dijabarkan menjadi jumlahan K-nya mulai dari 0 sampai N, kombinasi K dari N dikalikan A pangkat K dikalikan B dikurangi N, dikalikan B pangkat N dikurangi K. Ini akan kita gunakan nanti, disimpan dahulu. Nah, nilai harapan atau expected value dari distribusi binomial adalah N dikalikan P. Ingat parameternya tadi?
Parameter dari distribusi binomial adalah N, banyak percobaan, dan P, peluang sukses. Mudah sekali ya, mudah dihafal. Ekspektasinya adalah, nilai harapannya adalah N dikalikan P. Tidak sulit untuk diingat. Namun ternyata untuk mendapatkan nilai N dikalikan P ini ada hal yang sedikit tricky atau sedikit membutuhkan trik. Baik, kita akan melihat bagaimana mendapatkan nilai expected value, nilai harapan dari si distribusi binomial ini. Nah, jangan lupa untuk mendapatkan nilai ekspektasi atau nilai harapan digunakan bentuk jumlahan dari X mulai dari 0 sampai ke suku terakhirnya, X dikalikan Fx. Jumlahan mulai dari suku ke 0 sampai N, suku terakhir, X dikalikan Fx. Seluruh bentuk nilai harapan menggunakan rumus ini. Nilai X yang di sini tidak berubah, tetap X. Nilai Fx di sini digantikan oleh rumus dari fungsi massa peluang distribusi binomial, yaitu bentuknya adalah kombinasi X dari N, P pangkat X dikalikan 1 dikurangi P pangkat N dikurangi X. Dari sini, baris pertama ke baris kedua cukup mudah. Nah, sekarang diperhatikan, kalau kita memiliki suku pertama, suku paling awal, X sama dengan 0. Kita masukkan ke sini misalkan. Berarti 0 dikalikan suku yang ada di sini. Nah, itu menghasilkan nilai konstan 0. Jadi dihitung, dikeluarkan dari notasi sigma, ada di sini, 0. Jadi kita memiliki sisanya X sama dengan 1 sampai ke N. X dari 1 ini memiliki nilai. Tapi tadi X yang bernilai 0 ini tidak memiliki nilai atau bernilai 0. Jadi kita abaikan suku ke X sama dengan 0. Yang akan kita hitung adalah mulai dari X sama dengan 1 sampai ke suku terakhir. Nah, ini saya tulis kembali, sudah menghilangkan suku ke 0. Jadi baris nomor 3 dengan nomor 4 sebenarnya sama. Selanjutnya saya akan menjabarkan bentuk dari kombinasi X dari N menjadi N faktorial dibagi X faktorial dikurangi N dikalikan N dikurangi X faktorial dikali P pangkat X dikali 1 dikurangi P N dikurangi X dikalikan peluang sukses dipangkatkan banyak menangnya, banyak suksesnya, dikalikan peluang gagal dipangkatkan banyak kegagalan. Mulai. Selanjutnya, saya ingin menjabarkan X faktorial ini menjadi X dikalikan X dikurangi 1 faktorial. Kenapa saya buka faktorial dari X ini, atau saya jabarkan X faktorial menjadi X dikalikan X kurangi 1 faktorial? Karena tujuan saya adalah saya ingin mengkanselasi, atau istilah SMP-nya, istilah anak SMP adalah saya ingin mencoret X yang ada di sini dengan X yang ada di sini. Sehingga kita bisa menghilangkan suku X di dalam sigma ini. Nah, ini dia. Saya sudah mengkanselasi X yang ada di sini dengan X yang ada di sini. Selanjutnya kita punya bentuk seperti ini berarti. Karena nilai
X yang ada di depan sudah dihilangkan. Nah, kalau sudah, karena di bawah sini muncul suku X min 1, saya juga ingin memunculkan suku X min 1 di sini, agar sama-sama memiliki konstan angka 1. Berarti saya harus melakukan manipulasi. N dikurangi X, di sini muncul N dikurangi X, kemudian saya kurangi 1, saya tambah 1. Tentu tidak akan berubah nilainya ya, karena negatif 1 ditambah 1 hasilnya 0. Saya sisipkan di sebelah sini, saya manipulasi. Begitu juga di sini, saya ubah. Begitu juga pada bagian yang ada di sini, N kurang X di bagian pangkat ini, juga saya manipulasi, dikurangi 1 ditambah 1. Baik, bagaimana cara menggunakan manipulasi ini? Saya pindahkan bagian negatif di depan ini, min 1 di sini, ke sebelah N. Kemudian plus 1 ini saya ubah menjadi tanda negatif dengan cara memberikan kurung depan dan negatif di bagian sini. Jadi kita punya bentuk N dikurangi 1 dikurangi X dikurangi 1. Ini kalau kita buka kurungnya, maka akan kembali menjadi tanda plus 1. Begitu juga pada bagian pangkat ini, kita memiliki bentuk N dikurangi 1 dikurangi X kurangi 1. Sehingga di sini kita sudah memiliki bentuk X kurangi 1, di sini juga X kurangi 1, di atas juga sudah ada X dikurangi 1. Oh iya, saya lupa menyampaikan. Bagian N faktorial ini juga saya jabarkan menjadi N dikalikan N min 1 faktorial. Kenapa saya ubah menjadi seperti ini? Karena di bagian bawah muncul N min 1. Jadi saya ingin agar bagian atas dan bagian bawah ini ada suku yang sama. Kalau di bawah ada N min 1, saya inginnya di atas juga ada N min 1. Kalau di bagian depan ada X min 1, saya ingin di bagian belakangnya juga muncul X min 1. Mudah dipahami ya. Nah, agar tidak mengganggu pemandangan, bagian N di sini saya ingin buang, saya ingin letakkan di depan, maka saya letakkan N di depan sini. Di sini masih muncul X, saya inginnya adalah X min 1 agar sama dengan yang di sini, maka saya keluarkan 1P ke depan. Awalnya P-nya tadi sebanyak X, tapi karena sudah diambil 1 diletakkan di depan, maka P-nya berkurang 1. Awalnya P-nya sebanyak X, karena dibuang 1 berarti P-nya tinggal sebanyak X pangkat, sebanyak X min 1. Jadi bentuknya seperti ini sekarang. N dikali P dikali yang ini nih, panjang sekali ini. Nah, kemudian karena N dan P ini tidak memiliki indeks X atau tidak memiliki perkalian dengan variabel indeks X di sini yang merupakan kunci dari sigma, maka saya bisa keluarkan N dikali P ini ke bagian luar sigma. Nah, jadi seperti ini bentuknya. Seperti yang tadi tentunya. Sekarang perhatikan bagian ini. N min 1 faktorial, kemudian X min 1, dan seterusnya. Saya ingin mengubah batasnya ini tidak mulai dari 1. Saya ingin mengubah batasnya mulai dari 0. Maka saya misalkan K itu sama dengan X dikurangi 1. Diketahui X-nya mulai dari 1. Kalau X-nya 1 berarti K-nya menjadi 0. Kenapa bisa 0? Karena X-nya disubstitusikan ke sini. 1 dikurangi 1 menjadi 0. Letakkan di sini. Sekarang batas atasnya. Batas atasnya adalah N. Berarti N ini substitusikan ke sini. Berarti menjadi K sama dengan N min 1. Dengan demikian kita peroleh bagian bawahnya, batas bawahnya X sama dengan 1 berubah menjadi K sama dengan 0. Bagian atasnya N berubah menjadi N dikurangi 1.
Di sini muncul N dikurangi 1, tetap tidak berubah, N kurangi 1. Di sini muncul X dikurangi 1. Tadi kita misalkan, berarti di sini berubah menjadi K. N-1 tetap, di sini muncul X kurangi 1 lagi, berarti berubah menjadi K. Di sini P pangkat X-1, berarti menjadi P pangkat K. Di sini N-1 tetap N-1, di sini muncul X kurangi 1, berarti berubah menjadi K. Selanjutnya perhatikan bahwa ini bagian sini bagian ini merupakan sebentar, yang pendek saja dulu. Bagian sini saja. Nah, bagian ini yang saya blok ini merupakan definisi dari bentuk kombinasi, yaitu kombinasi K dari N-1. Nah, sekarang keseluruhan ini merupakan definisi dari ekspansi binomial. Kita cek lagi. Ekspansi binomial tadi, A ditambah B pangkat N, ini sama dengan K mulai dari 0 sampai ke N. Jadi kalau pangkatnya di sini N, di sini jadi N juga. Kombinasi K dari N. Kalau di sini munculnya K, berarti sini juga K. Kalau di atas ini N, berarti sini juga N. Kemudian A-nya berpangkatkan K, B-nya berpangkatkan sisanya, yaitu N dikurangi K. Kita kembali ke yang tadi. Di sini N-1, N-1. Di sini K, di sini K. Di sini ada P, di sini ada 1 kurang P. Ini ada K, dan ini ada sisanya K. Pause. Dengan demikian, kita bisa ubah bentuk notasi sigma ini menjadi bentuk penjumlahan dari P ditambah 1 kurangi P. Jadi P ini adalah A-nya, 1 dikurangi P ini adalah B-nya ke dalam bentuk yang ini ya. Nah, sekarang silahkan dijumlah. Nilai P ditambah 1 dikurangi P itu adalah 1. Jadi kita punya N dikali P pangkat, N kali P dikali 1 pangkat N kurangi 1. Ingat, tadi N itu adalah banyak percobaan. Banyak percobaan itu pasti bernilai bilangan cacah atau asli. Jadi tidak mungkin bernilai 0,2, 0,3, tidak mungkin. Karena bernilai bilangan cacah, N-nya juga tidak mungkin tak hingga, juga tidak mungkin bilangan kompleks. Jadi 1 dipangkatkan dari suatu bilangan cacah atau bilangan bulat dikurangi 1, pasti hasilnya nilai bernilai 1. Jadi hasil akhirnya adalah N kali P. Itulah cara menghitung ekspektasi atau nilai harapan dari distribusi binomial. Sekali lagi, nilai harapan dari distribusi binomial adalah N dikalikan P, dengan N adalah banyak percobaannya dan P adalah nilai peluang keberhasilan. Kita kembali ke topik utama yang kita bahas hari ini. Nah, itulah bagaimana cara menghitung nilai harapan atau expected value dari distribusi binomial. Kita lanjut ke variance. Perubahan X berdistribusi di binomial dengan parameter keberhasilan, parameter sukses, parameter menang adalah P, peluang menang adalah P, dan banyak percobaannya N, memiliki variance N dikalikan P dikalikan Q. Maaf, di sini tidak ada Q. Harusnya saya menuliskan di sini adalah
N dikalikan P dikalikan 1 dikurangi P. Karena nilai Q adalah 1 dikurangi P. Silahkan tambahkan catatan sendiri. Ini seharusnya adalah N kalikan P dikalikan buka kurung 1 kurangi P tutup kurung. Pertanyaannya sama lagi. Bagaimana cara mendapatkan nilai varian N kali P dikalikan Q ini? Rumusnya sangat mudah dihafal untuk ekspansi binomial ini. Maaf, untuk distribusi binomial ini. Pause. Kita akan coba bagaimana cara menghitung nilai varians dari distribusi binomial ini. Jangan sampai lupa, untuk menghitung nilai varians, kita membutuhkan nilai ekspektasi dari X kuadrat. Ekspektasi dari random variable yang dikuadratkan. Tapi, untuk mencari nilai ekspektasi dari X kuadrat atau EX kuadrat di binomial itu cukup sulit. Jadi kita akan menggunakan teknik lain, menggunakan jalur lain, yaitu dengan mencari nilai ekspektasi dari X kalikan X kurangi 1. Jadi ekspektasi dari X kali X min 1. Ya, pertama kita akan mencari nilai ekspektasi ini. Nilai ekspektasi, ingat kembali bahwa mencari nilai ekspektasi adalah dengan apa yang ada di dalam kurung siku ini dikalikan dengan fx-nya, dikalikan dengan fungsi massa peluangnya, atau dikalikan dengan fungsi densitas peluangnya. Karena kita akan mencari ekspektasi dari x dikalikan x kurangi 1, berarti x dikalikan x kurangi 1 ini kita ubah menjadi seperti ini. Menjadi x dikurangi x min 1 ini. Dan jangan lupa mengalihkan dengan fx-nya. Fx dari distribusi binomial atau fungsi massa peluang dari distribusi binomial adalah kombinasi x dari n dikalikan p pangkat x, peluang suksesnya, dikalikan 1 dikurangi p, dipangkatkan n dikurangi x. Tentu saja jumlahan ini dimulai dari 0 sampai ke suku terakhir, suku ke n. Seperti saat mencari nilai ekspektasi tadi, suku ke 0 ini menghasilkan nilai yang bernilai 0. Ketika dimasukkan di sini, 0 dikalikan sesuatu yang lain, maka semuanya menjadi 0. Jadi nanti suku ke 0 kita akan buang. Suku ke 1, x sama dengan 1. Kita masukkan ke sini menjadi 1 dikalikan 1 kurangi 1, hasilnya adalah 0. Jadi suku ke 1 juga menghasilkan nilai 0. Jadi suku ke 1 nanti juga akan kita buang. Begini. Suku ke 0 bernilai 0, suku ke 1 juga bernilai 0. Jadi dua suku di awal ini akan kita abaikan, akan kita buang. Kita mulai dari x sama dengan 2 sampai suku terakhir. Saya tulis kembali menjadi seperti ini. Selanjutnya, sama seperti saat mencari expected value tadi, bagian kombinasi saya jabarkan menjadi seperti ini. Kemudian karena sukunya mulai dari 2, maka harapan saya akan manipulasi ini dengan cara menjabarkan bagian faktorial menjadi n-2, karena di sini muncul dari suku 2, yang nantinya n dikurangi n-1 akan kita keluarkan dari sigma. Kita lanjutkan. Ini yang ada di halaman sebelumnya tadi. Saya pindah ke halaman yang baru. Karena di bagian atas muncul suku n-2, maka di bagian bawah saya juga ingin memunculkan suku n-2. Agar muncul suku n-2, maka di bagian belakang sini saya akan kurangi dengan 2 dan tambah dengan 2, seperti yang pada expected value. Di sini juga
karena di sini bentuk n kurang x, ini juga n kurang x, maka n kurang x di bagian sini juga harus dikurangi 2 dan ditambah 2, menjadi seperti ini. Nah, kalau sudah, saya ubah posisinya, min 2 saya letakkan di dekat n, jadi seperti ini. Kemudian plus 2-nya saya dekatkan dengan x, kemudian saya lakukan distribusi dengan tanda negatif di bagian luar. Sehingga saya dapatkan n dikurangi 2, dikurangi x kurangi 2. Ini juga. Kalau sudah, selanjutnya saya akan menjabarkan bentuk faktorial x di sini. Nah, bentuk x faktorial di sini saya jabarkan jadi x dikalikan x dikurangi 1 dikalikan x dikurangi 2 faktorial. Tujuannya apa? Karena saya harapannya akan melakukan kanselasi x kalikan x min 1 di sini dengan x kalikan x min 1 di sini. Kanselasi maksud saya adalah dicoret. Kalau sudah, sekarang terlihat saya kanselasi, saya coret seperti ini. Setelah saya coret, saya tulis kembali di halaman yang baru supaya enak dilihat. Saya peroleh hasil yang seperti ini. Nah, di sini sudah muncul x min 2, n min 2, x min 2. Yang lain juga sudah di sini. Nah, yang belum muncul suku n min 2, x min 2 atau yang mengganggu adalah yang bagian ini. Jadi bagian n dikalikan n min 1 nanti akan kita keluarkan ke depan. Begini. Dan bagian ini, karena p-nya masih berpangkat x, padahal x-nya sudah berubah menjadi x min 2, berarti saya akan ambil sebanyak 2. Awalnya tadi p-nya ada sebanyak x, ada sebanyak x, lalu saya ambil 2 buah p, sehingga yang awalnya sebanyak x, sekarang berubah menjadi x kurangi 2. Saya ambil, saya letakkan di depan. Jadi ini. Yang ini tadi, n kalikan n min 1, saya ambil, saya letakkan di depan juga. Nah, lagi-lagi, karena n min 1, dan p pangkat 2 ini tidak memiliki hubungan dengan indeks x, dengan variabel indeks x, maka mereka boleh dikeluarkan dari sigma. Jadi seperti ini. Selanjutnya, lagi-lagi, ini merupakan definisi dari kombinasi x min 2 dari n min 2. Tapi cukup panjang ketika dilihat. Jadi saya ingin mengubah batasnya dulu. Saya akan misalkan bahwa K itu adalah x min 2. Apa yang terjadi ketika batas bawahnya saya masukkan ke sini? Maka batas bawahnya adalah K sama dengan 0. Batas atasnya, N, ketika saya masukkan akan berubah menjadi N min 2. Jadi ini, saya tulis kembali dalam bentuk K menjadi seperti ini. K mulai dari 0 sampai N min 2, kemudian N min 2 tetap N min 2, X min 2 berubah menjadi K. Begitu seterusnya. Dan bagian ini, saya tuliskan kembali dulu. Bagian ini, yang di tengah ini merupakan definisi dari kombinasi K dari N min 2. Dan selanjutnya, ini bagian segini ini juga merupakan definisi dari ekspansi binomial. Jadi bisa diubah menjadi seperti ini. Lagi-lagi muncul P ditambah 1 dikurangi P. P ditambah 1 dikurangi P hasilnya adalah 1. Berarti hasil akhirnya adalah N dikalikan N min 1 dikali P kuadrat. Belum selesai. Kita baru mencari nilai ekspektasi dari X dikalikan X min 1. Ya, kita peroleh bahwa ekspektasi X dikalikan X min 1 adalah N dikalikan N min 1 dikalikan P kuadrat. Oh iya, ini ada sifat.
Ekspektasi dari X dikalikan X min 1 ini sama dengan ekspektasi X kuadrat dikurangi X. Kemudian kita ini adalah sifat dari nilai ekspektasi. Ekspektasi dari suatu konstan dikalikan random variable X ditambah konstan beta dikalikan random variable Y, ini sama dengan konstannya boleh diletakkan di luar. Ekspektasinya X tetap menjadi ekspektasinya X. Jadi X-nya tidak boleh keluar dari kurung siku. Alfanya boleh. Tambahnya boleh keluar. Betanya karena konstan boleh keluar. Y-nya tetap menjadi di dalam kurung siku. Jadi begini. Ekspektasi alfa X ditambah beta Y sama dengan alfa ekspektasi X ditambah beta ekspektasi Y. Nah, karena sifat itu, yang ini bisa kita ubah menjadi begini. Ekspektasi X kuadrat dikurangi ekspektasi X, yang ini, bagian ini bisa diubah menjadi yang ini. Bisa ya dibayangkan ya bentuknya, cukup mudah. Nah, selanjutnya diingat kembali bahwa ekspektasi dari random variable X atau ekspektasi dari distribusi binomial adalah N kalikan P. Karena ekspektasi dari X adalah distribusi binomial, ekspektasi dari X adalah N kalikan P, maka kita bisa tulis ulang ini di sini. Kita bisa gantikan EX di sini menjadi NP. Seperti ini. Kita lakukan kanselasi di sebelah sini, dan juga di sini menjadi ditambahkan suku NP menjadi seperti ini nanti. Kita peroleh ekspektasi X kuadrat adalah N kuadrat dikurangi NP kuadrat ditambah NP. Tentu saja ini diperoleh N kuadrat P kuadrat karena melakukan perkalian distribusi di sini. Baik, diingat kita punya nilai ekspektasi dari X kuadrat ini ya, N kuadrat P kuadrat dikurangi NP kuadrat ditambah NP. Masih ingat rumus varians? Rumus varians adalah ekspektasi X kuadrat dikurangi ekspektasi X dikuadratkan. Ekspektasi X kuadrat adalah ini, N kuadrat P kuadrat dikurangi NP kuadrat ditambah NP dikurangi dengan ekspektasi X yang dikuadratkan. Ekspektasi X adalah NP, karena dikuadratkan berarti menjadi N kuadrat P kuadrat. Bagian depan sini, suku paling awal dapat dikanselasi dengan suku paling akhir, sehingga kita peroleh varians dari X, varians dari random variable berdistribusi binomial adalah negatif NP kuadrat ditambah NP. Atau saya balik biar tanda negatifnya di tengah. NP dikurangi NP kuadrat, atau disederhanakan lagi menjadi NP dikalikan 1 dikurangi P. Dengan catatan 1 dikurangi P tadi adalah Q, adalah Q. Jadi kita sudah berhasil membuktikan bahwa varians dari random variable X yang berdistribusi binomial adalah N dikalikan P dikalikan Q, atau N dikalikan P dikalikan 1 dikurangi P. Nah, ini adalah bagian akhir dari distribusi binomial. Propertinya maksud saya. Yang disebut sebagai moment generating function. Ini akan menjadi tugas teman-teman hari ini. Apa itu moment generating function? Dan bagaimana cara mendapatkan moment generating function, atau istilah dalam bahasa Indonesianya kalau tidak salah adalah fungsi pembangkit momen. Fungsi pembangkit momen dari distribusi binomial adalah M ini menyatakan pembangkit momennya, X ini menyatakan random variable yang sedang dibahas, yaitu random variable X yang berdistribusi binomial. Ini mempunyai rumus, mempunyai formulasi P dikalikan E pangkat T ditambah Q dipangkatkan dengan N. Jadi begini, P-nya ini adalah peluang menang
peluang sukses, peluang berhasil. E merupakan bilangan natural, eksponensial. T ini merupakan T yang ada di sini. Q merupakan peluang kalah, kemudian N adalah banyak berulangan. Tugasnya adalah mencari tahu apa itu yang disebut sebagai moment generating function. Apa itu fungsi pembangkit momen dan bagaimana cara mendapatkan rumus dari MXT ini, dari moment generating functionnya si distribusi binomial. Rasanya belum lengkap kalau kita belum mencoba menggunakan distribusi binomial ini untuk menyelesaikan suatu masalah yang real. Kita masuk ke masalah yang mungkin terlihat bias ketika didekati dengan distribusi binomial. Ceritanya seperti ini. Anda datang ke sebuah toko bangunan, ingin membeli satu kotak skrup. Satu kotak skrup itu isinya 10 butir, 10 buah skrup. Kemudian ketika Anda mau beli, Anda tanya, ini skrupnya bagus nggak? Si orang yang jaga toko bilang, skrupnya bagus kok. Gitu. Kalau dalam skrup itu, dalam satu kotak skrup itu ada lebih dari satu skrup yang rusak, maka uang saya kembalikan deh. Itu skrup gratis buat Anda, plus Anda dapat uang dari kami gitu. Nah, jika ada lebih dari satu skrup yang rusak. Karena di sini dikatakan bahwa toko bangunan menjamin bahwa maksimal hanya ada satu skrup yang rusak. Kalau skrupnya cuma satu yang rusak, ya uangnya nggak dikasih. Tapi kalau ada lebih dari satu skrup yang rusak, maka Anda akan dapat uang plus dapat skrup. Nah, ternyata diketahui peluang skrup rusak itu hanya 0,01. Jadi dari 100 butir skrup yang rusak itu hanya ada satu, maka peluangnya adalah 0,01. Dan itu independen antar satu skrup dengan skrup lainnya ya. Nah, yang ditanyakan adalah berapa peluang bahwa toko bangunan itu harus mengembalikan uang pelanggannya. Kapan toko itu mengembalikan uang pelanggannya? Toko mengembalikan uang pelanggannya ketika ada lebih dari satu skrup. Jadi kalau ada 2 skrup rusak, 3 skrup rusak, 4 rusak, 5 rusak, sampai 10 yang rusak, maka uangnya harus dikembalikan. Berarti kita harus menghitung peluang skrupnya rusak sebanyak 2, sebanyak 3, sebanyak 4, sampai sebanyak 10. Cukup banyak ya menghitungnya. Nah, kita harus membuat daftarnya dulu ini. Nah, kita akan lihat daftarnya dulu. Tadi yang sudah dijelaskan bahwa skrup yang rusak adalah 2, 3, 4 atau seterusnya sampai maksimal 10. Berarti kita harus menghitung peluang yang rusak lebih dari 1, yaitu peluang rusaknya 2, X sama dengan 2, X sama dengan 3, sampai X sama dengan 10. Oh ya, X adalah bau bacak yang menyatakan banyaknya skrup rusak dalam kotak yang berisi 10 skrup tadi ya. Kita akan menghitung nilai peluang X sama dengan 2 dan seterusnya ya. Nah, ini dia. Peluang skrup rusak sebanyak 2 adalah kombinasi 2 dari 10 dikalikan peluang rusaknya 0,01 pangkat 2 karena hanya ada 2 skrup yang rusak. Dan ini adalah peluang skrup tidak rusak. Peluang skrup tidak rusak adalah 1 dikurangi 0,01, pangkatnya adalah 10 kurangi 2 atau 10 pangkat 8. Banyaknya skrup yang tidak rusak. Kombinasi 2 dari 10 adalah 45
ini menjadi 0,001, ini menjadi 0,9227. Maaf, ada kesalahan tulisan. Seharusnya saya menggunakan tanda koma, bukan tanda titik. Diperoleh peluangnya adalah 0,0042. Ini adalah peluang 2 skrup rusak di dalam satu kotak. Berapa peluang 3 skrup rusak di dalam satu kotak? Ternyata peluang 3 skrup rusak dalam satu kotak adalah 0,0001. Tentu saja kalian boleh mencoba sendiri dan harus mencoba sendiri di rumah. Jangan-jangan hitungan saya salah. Peluang 4 skrup rusak nilainya sangat kecil. Sampai kalkulator di laptop saya mengatakan nilainya adalah 0,000000. Ini juga peluang skrupnya rusak sebanyak 5 adalah 0, mendekati 0. Peluang 6 skrup rusak 0 juga. Peluang 7 skrup rusak 0 juga. Peluang 8 skrup rusak 0, 9 juga 0, 10 juga 0. Dengan demikian, nilai peluang bahwa banyak skrup yang rusak lebih dari 1, X besar lebih besar dari 1, adalah 0,0043 ditambah 0,001 ditambahkan 0 semua. Maaf, ini seharusnya 0,042, bukan 43. Jadi totalnya adalah 0,0043. Jadi, peluang bahwa toko bangunan harus mengembalikan uang ke pelanggan adalah 0,0043. Kecil sekali ya. Berarti kalau ada 1000 pelanggan, mungkin hanya 4 yang dikembalikan uangnya, karena peluangnya adalah 0,0043. Atau kalau saya potong di bagian 4-nya, berarti 4 per 1000. 4 pelanggan dari 1000 pelanggan yang dikembalikan uangnya. Nilainya sangat kecil sekali. Nah, untuk efisiensi perhitungan, kita bisa menggunakan konsep komplement, cara lain ya, supaya perhitungannya tidak sepanjang ini, tidak sampai 2 halaman. Ya, caranya bagaimana? Peluang skrup rusak lebih dari 1, ini sama dengan 1 dikurangi peluang skrup rusak kurang dari sama dengan 1. Menggunakan komplement. Komplementnya X lebih besar dari 1 adalah X kurang dari sama dengan 1. Peluang X kurang dari sama dengan 1 ini dapat kita jabarkan menjadi peluang saat X sama dengan 0, atau tidak ada skrup yang rusak di dalam kotak. Dikurangi lagi peluang X sama dengan 1, artinya peluang skrup yang rusak hanya ada 1. Kita hitung 1 dikurangi, karena X-nya bernilai 0, berarti di sini 0, dan di sini juga muncul 0. Dan kita peroleh hasilnya seperti ini. 1 dikalikan 0,9044, hasil akhirnya adalah 0,0043. Nilainya sama, caranya sedikit berbeda, lebih pendek, lebih efisien. Kita kembali ke, berarti masalah toko bangunan ini sudah diselesaikan. Kita ke soal berikutnya, yaitu tentang COVID, coronavirus ID-19. COVID-19. Ini adalah tugas berikutnya yang harus dikerjakan. Masalah distribusi binomial sudah selesai. Kita sekarang berpindah ke distribusi lain yang disebut sebagai distribusi Bernoulli. Sebenarnya, distribusi Bernoulli dengan distribusi binomial ditemukan lebih dahulu distribusi Bernoulli. Bernoulli punya peran yang besar, bahkan untuk distribusi binomial. Distribusi Bernoulli adalah distribusi binomial dengan parameternya n sama dengan
1. N sama dengan 1, artinya banyak percobaannya hanya ada 1. Jika di distribusi binomial, N-nya bisa bervariasi. N3 pada distribusi binomial, artinya percobaannya dilakukan sebanyak 3 kali, diulang 3 kali. Namun pada distribusi Bernoulli, hanya dilakukan 1 kali pengundian. Seperti saat dipelajari di SMP, di SMA juga. Sama seperti distribusi binomial, distribusi Bernoulli juga hanya memperhatikan output yang berbentuk sukses atau gagal. Sukses dengan peluang P, gagal dengan peluang Q, atau 1 dikurangi P. Oh ya, ada note kecil di bagian bawah. Distribusi Bernoulli ini ditemukan oleh James Bernoulli. Jika Anda tertarik, coba cari di internet ataupun di buku-buku literatur, siapakah yang menginisiasi, siapa yang menemukan distribusi binomial, dan apa hubungan distribusi binomial dengan perulangan Bernoulli, atau istilah dalam bahasa Inggrisnya adalah Bernoulli trial. Nah, jika Anda diberikan pertanyaan apa itu distribusi Bernoulli, tentu Anda sudah punya bayangan. Distribusi Bernoulli adalah distribusi binomial yang N-nya atau percobaannya hanya ada 1 kali. Karena percobaannya hanya 1 kali, maka parameter N-nya ditiadakan. Yang muncul hanya ada parameter P, parameter sukses, peluang sukses. Dan bagaimana bentuk fungsi massa peluangnya atau probability mass function-nya? Probability mass function itu berbentuk fx sama dengan P pangkat X, peluang menang dipangkatkan X dikalikan 1 min P, peluang kalah pangkat 1 dikurangi X. Tentunya untuk X-nya bernilai 0 atau 1. X yang bernilai 0 berarti gagal, X yang bernilai 1 berarti berhasil. Maksudnya adalah X sama dengan 0 adalah banyak berhasilnya adalah 0 kali, banyak X sama dengan 1 artinya banyak berhasilnya sebanyak 1 kali. Berhasil sebanyak 0 kali artinya gagal. Ini peluang gagal jika dituliskan dalam bentuk eksplisit menjadi seperti ini. Peluang X sama dengan 0, peluang menang sebanyak 0, peluang sukses sebanyak 0, itu sama dengan F0. F0 itu bernilai 1 dikurangi P. Peluang X sama dengan 1 atau peluang sukses sebanyak 1 kali adalah F1, yaitu P saja. Kita masuk ke bagian properti dari distribusi Bernoulli. Distribusi Bernoulli ini juga memiliki cumulative distribution function atau fungsi distribusi kumulatif. Sama seperti yang lain di distribusi peubah acak diskrit, bentuk fungsi kumulatifnya berbentuk sigma karena diskritnya, dan rumusnya adalah sigma dari fx untuk x distribusinya untuk random variable yang kurang dari sampai ke x. Bentuknya seperti ini. Namun ini dapat kita jabarkan, dapat kita hitung menjadi seperti ini. F besar x yang melambangkan fungsi distribusi kumulatif itu sama dengan peluang sampai ke titik ke x. Ini bernilai 0 jika X kecilnya, jika X-nya kurang dari 0. Bernilai 1 kurangi P jika X-nya berada di antara mulai dari 0 sampai kurang dari 1. Tapi jika lebih dari 1, maka fungsi kumulatifnya bernilai 1. Cukup mudah dipahami. Untuk expected value, tidak sepanjang pada distribusi binomial. Ekspektasi dari distribusi Bernoulli adalah P.
Cara pertama menghitungnya adalah dengan cara X dikalikan Fx ditambah X dikalikan Fx. X yang pertama bernilai 0 dikalikan peluang fungsi 0 ditambah 1 dikalikan fungsi 1. Perhatikan di sini tadi. F0 bernilai 1 kurang P. F1 bernilai P. Berarti di sini 0 dikalikan 1 kurangi P ditambah 1 dikalikan P. Ini ada 0, jadi menghilangkan suku di awal. Jadi hasil akhirnya adalah P. Namun jika kita menggunakan rumus ekspektasi dari distribusi binomial, masih ingat distribusi binomial memiliki nilai ekspektasi N dikalikan P. Karena distribusi Bernoulli nilai N-nya adalah 1, maka N kalikan P sama dengan 1 kalikan P. Sehingga expected value dari distribusi Bernoulli tetap bernilai P. Variansinya juga cukup mudah. Nilai variansinya adalah peluang berhasil dikalikan peluang gagal, 1 kurangi P. Untuk menghitungnya, seperti tadi, kita harus menghitung nilai dari ekspektasi X kuadrat. Ekspektasi X kuadrat dicari dengan cara X-nya dikuadratkan dikalikan F0 ditambah X-nya lagi dikuadratkan dikalikan F yang lainnya, F1. F0 nilainya adalah 1 kurangi P. F1 nilainya adalah P. Karena di sini muncul suku 0, maka ini hilang. 1 kuadrat tetap 1. Jadi nilai ekspektasi dari X kuadrat adalah P. Masukkan ke rumus varians. EX kuadrat dikurangi EX yang dikuadratkan. Sehingga kita peroleh P dikurangi P kuadrat. Jadi P dikalikan 1 kurangi P. Kemudian ini adalah moment generating function atau fungsi pembangkit momen dari distribusi Bernoulli. Dari distribusi Bernoulli. Karena Anda telah mengerjakan soal tugas tentang apa itu moment generating function, Anda sudah paham apa itu moment generating function pada distribusi Bernoulli. Masalah penghitungan bagaimana mendapatkan nilai moment generating sama dengan 1 dikurangi P ditambah P dikalikan E pangkat T ada di bagian terakhir. Jangan lupa, setelah Anda tadi berhasil mencari bagaimana cara mencari nilai moment generating function itu dicari dengan ekspektasi dari E pangkat TX. Maaf, ini ada salah ketik. Yang betul ada di sini. Moment generating function dari X berdistribusi Bernoulli adalah ekspektasi dari eksponensial TX. T-nya tetap ditulis T, kemudian X-nya adalah 0 dan 1 dikalikan F0 dan F1 sehingga hasil akhirnya ini. Baik, ini adalah akhir dari diskusi kita hari ini. Jangan lupa mengerjakan tugasnya. Lebih lengkapnya silahkan lihat di Google Classroom. Jika ada file yang dibutuhkan, klik saja di bagian dari file PDF yang ada di sini. Karena setelah ini saya akan mengupdate file PDF yang saya gunakan untuk berdiskusi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.